Sebuah pertanyaan konyol dari Pak Reaktor. Titisan Aji Sapta, keturunan raja atau siluman ular. 3 tahun mengulas, 2 tahun membuka kelas, semua isi desa sudah dikupas, tak satu pun jejak yang berbekas. Padahal puncak gunung sekalipun bisa terlihat jelas dari satelit bah Google di atas. Apa hasilnya? Ampas. Aji Sapta, keturunan raja atau siluman ular. Jadi begini ya, Bapak Reaktor jelmaan siluman udang yang menyamar menjadi Kang Cilok isi tetelan di perempatan. Sebuah cerita itu pasti lahir dari sebuah inspirasi. Lingkungan budaya pembuat cerita sedikit banyak akan mempengaruhi istilah-istilah di dalamnya. Aji Saka, raja pertama pembawa peradaban di tanah Jawa, penyebar perhitungan tahun Saka, yang merebut kerajaan Mendangkamulan dari tangan Dewata Cengkar berasal dari bangsa Denawa. Singkatnya, di sebuah desa, seorang nenek tua menemukan sebutir telur yang kemudian berubah menjadi ular. Ular tersebut mengaku sebagai anak dari Aji Saka, dan Aji Saka pun mau mengakuinya dengan syarat ular tersebut mampu mengalahkan buaya putih di Laut Selatan. Satu hal yang harus didengarkan baik-baik oleh Reaktor siluman udang dari barat, bahwa desa tempat penemuan butir ular tersebut bernama Desa Dadapan. Sekali lagi, Dadapan. Sapta berarti 7. Sebelum menembus Mendangkamulan, Aji Saka harus melewati sebuah hutan dan bertarung dengan jin penunggu hutan tersebut selama 7 hari 7 malam yang hendak menjadikan Aji Saka sebagai budak. Jadi, apa bedanya Bidara Buhi yang dikisahkan sebagai penguasa dan penjaga hutan yang punya hobi menari yang hendak menjadikan Ayu Bima sebagai budak? Sampai di sini paham, Pak? Sekarang mari kita ulas tentang asal-usul siluman udang yang bergelar Reaktor tersebut. Alkisah 3 September 219. Seorang pria terobsesi dengan sebuah cerita yang ditambah dan dikurangi. Hingga suatu malam, Rabu Pahing Wijangga Mulut Kanda, dia bermimpi bertemu dengan titisan Sabto Panji. Lantas dia diberi ilmu sakti cocok logi dengan kawruh geduk logi. Agar tingkat keilmuannya semakin tinggi, dia harus berjalan jauh dari barat ke timur untuk menimba ilmu tesis investigasi di sebuah sumur gedabrus, sendang kementus di dekat pohon terbungkus, demi gelar terawangan tertinggi, yakni reaktor di perguruan tinggi ilmu tabir misteri. Namun sayang, ia tersesat dalam petualangan wisata misteri bersama Pak Kumis alias Ki Panjer misteri segitiga sama Sisi, terjebak dalam dimensi hutan Cempaka Melati. Terperangkap dalam misteri Sabto Panji, bak jelmaan titik sentral, titik pusar sentrifugal, sebagai penyangga drama episode demi episode yang terdapat lapisan pantangan, lantaran adanya sudut akal-akalan yang didramakan dengan beragam penjaga dan penghuni pendopo kuno dengan seperangkat alat settingan, sebagai perhelatan inti dengan atribut selendang pelangi. Sungguh, alangkah maksamus begitu ingin diakui. Batu besar gerbang kepura-puraan yang dijaga oleh sesosok ular raksasa yang memutuskan untuk memakai kawat gigi agar terlihat lebih santuy, lebih ramah ketika bertemu manusia, lebih memikat di depan Bima, dan lebih lembut ketika bertemu Widya yang konon katanya bertubuh ular, berkepala manusia, berhati cibi, berbando imut motif kelinci, yang mana tatkala ketika menyapa selalu diawali dengan sambutan hangat dengan bisa yang menyengat. Lalu sekarang dia menjelma menjadi Pak Tarno dengan ilmu sulap dompet ajaib Barabere Sakti, alih profesi karena sebuah tragedi, terbang melayang bersama layangan Kunti, terkombang kamping di lereng bukit plastik kresek hitam, terperosok dalam gua bolong yang katanya tembus hingga Bojonegoro, tertatih menapa jejak episode demi episode, hingga terdampar di gerbang hotel, lalu letih membawanya kembali ke peraduan Dewi Kalasuci, menelan ludah sendiri sambil menikmati lontong kikil dan es degan perapatan dengan campuran cilok isi tetelan. Ah, sudahlah, akhiri saja. Sekarang waktunya buka mata, buka peta sejarah dan budaya di dunia yang nyata. Hentikan semua spekulasi, sudah waktunya untuk membuka peta. Untukmu pria yang terkombang kambing sendirian, kubukakan peta yang akan membawamu kembali ke barat dengan tenang tanpa rasa penasaran. Sesuai tantangan terbuka tim menapak jejak tepat di Gunung Remuk, sesuai sanggahan tanpa pembuktian tim Kaca Rapuh. Ingatlah, ini hanyalah permulaan. Sesuai dengan teori, siapa yang menyangga harus mampu memberikan bukti tanpa alasan bersembunyi di balik privasi. Dan sekarang mari kita mulai.